Sebuah film yang menceritakan perjuangan seorang ibu dari dua anak untuk terlepas dari situasi sulit dengan berhutang, justru malah menjadi korban penipuan sehingga ia harus kehilangan semua hartanya. Yang meskipun begitu, ia tetap berusaha untuk bangkit dari keterpurukannya, di mana kisah nyata ini terjadi pada tahun 2016 dan diangkat menjadi sebuah film yang dirilis pada tahun 2024. Sehingga tanpa lobang ababau, babi bu cerat-cerecrot. Yuk langsung simak saja intronya Mang Poang. Duitna geus biasa, teboga kabogo geus biasa, teu make calana geus biasa, bogo karanata eta luar biasa. Kisah akan berfokus pada seorang janda bernama Dokhi yang mengalami penipuan dan melapor ke kantor polisi, yang dari laporannya diketahui bahwa Dokhi baru saja mengalami musibah, rumahnya kebakaran, dan karena pihak asuransi tak mau menanggungnya, akibatnya Dokhi yang putus asa pun memutuskan untuk mencari pinjaman demi melanjutkan hidup yang penuh beban ini, di mana usahanya membuahkan hasil ketika seseorang yang mengaku sebagai manajer sebuah bank menawarkannya pinjaman khusus untuk masyarakat kelas bawah, yang untuk mendapatkan pinjaman tersebut, Dokhi diminta untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai jaminan dari pinjamannya. Namun setelah mentransfer sejumlah uang kepada si manajer, Dokhi tak kunjung mendapatkan pinjaman seperti yang dijanjikan, sehingga ia mendatangi bank yang dimaksud dengan harapan bisa mempercepat proses pencairannya. Namun yang terjadi adalah Dokhi justru harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya telah ditipu. Bukannya merasa simpati, Pak Polisi yang bernama Pak ini justru terkesan menghakimi Dokhi yang dianggap bodoh karena tidak curiga sama sekali dan bahkan sampai 8 kali melakukan setoran kepada si penipu tersebut. 총 8차례나 하셨네? 아니 근데 전혀 눈치를 못 채셨어요? 제가 돈이 좀 급했어요. 아니, 전 재산이 다 탔는데 보험도 안 돼. 3,200 날린 나보다 더요? 그 돈 찾을 수 있는지 그것만 좀 알려주세요. 네? 저희가 수사는 바로 진행을 할 거고요. 얼마나요? 좀 걸려요. Karena kondisinya sedang sulit, tak ada uang dan tak memiliki rumah, Dokhi terpaksa tinggal di kantor tempat ia bekerja bersama kedua anaknya. Beruntung Dokhi memiliki rekan kerja yang baik sehingga ia merasa sangat terbantu untuk mengasuh kedua buah hatinya. Dan tak lama, detektif Pak yang menangani kasusnya mengabarkan bahwa rekening yang digunakan oleh si pelaku telah ditangguhkan. Namun uang yang berada di dalamnya sudah ditarik dan kasusnya sudah ditutup. Untuk itu, ia pun menyarankan agar Dokhi mengambil hikmah dan menganggapnya sebagai pengalaman. Yang karena menganggap pihak berwajib tidak menangani kasusnya dengan serius, Dokhi pun bermaksud untuk datang langsung menemui detektif Pak. 두목인가 총책인가 잡으면 되는 거 아니야? 서울청에서도 몇 번 못 잡은 거야. 좋은 인생 경험했다고 생각을 하세요. 아니 뭘 했다고 종결이야? 아 왜요? 지금 오시려고? Sementara itu, kita akan diperlihatkan dengan markas pelaku Fishing Boys yang berada di Cina, di mana mereka melakukan aksinya secara terorganisir dengan memperkerjakan banyak orang secara paksa dan mendapatkan pengawasan secara langsung ketika melakukan panggilan telepon layaknya call center, yang apabila para pekerja melakukan kesalahan, mereka akan langsung dihukum saat itu juga. Hal itulah yang membuat Son Ji Young ingin melarikan diri dari tempat itu. Namun dalam percobaan pelariannya, ia melihat kedua rekannya yang bernama Asep dan si Ujang disiksa hingga babak belur karena berusaha kabur dari tempat itu, di mana ia melihat dengan jelas Asep dipukul hingga tewas dan Ujang dipatahkan kakinya hingga harus menderita cacat seumur hidupnya, sehingga Ji Young yang terkena mental pun mengurungkan niatnya untuk melarikan diri dan mencari cara lain untuk bisa bebas. 일은 크게 말해. 도망치면 가족들이 그 대가를 치를 것이고. Untuk itu, Ji Young menghubungi Dokhi yang menjadi korban dari voice phishing-nya, di mana Dokhi yang mengetahui bahwa si pelaku kembali menghubunginya pun langsung ngomel-ngomel meminta uangnya dikembalikan. Yang karena sudah kena tipu mentah-mentah, Dokhi pun merasa ragu untuk menolong Ji Young yang menawarkan diri untuk bekerja sama dan memberikan informasi terkait organisasi voice phishing yang melibatkannya, sehingga ia mematikan teleponnya dan segera menghubungi detektif Park untuk menanyakan informasi apa
saja yang polisi butuhkan untuk mengungkap kasus ini. Yang karena tidak bisa dihubungi, Dokhi pun menghubungi layanan pengaduan untuk menyampaikan masalahnya tersebut. Dan di luar dugaan, polisi justru memintanya untuk datang ke kantor yang jaraknya cukup jauh dari tempat itu. Yang meskipun sudah dijelaskan bahwa ia sedang dalam kondisi tak bisa kemana-mana karena si penipu akan menghubunginya. Pak polisi tetap kekeh memintanya untuk melakukan hal yang sama. 뭐 받아야 되는지 그것만 알려주세요. 일단은 가까운 경찰서를 가시고요. 전화가 온다고! Pada panggilan berikutnya, Dokhi menceritakan bahwa kasusnya sudah ditutup dan penyelidikan dihentikan karena polisi kesulitan melacak lokasi alamat penipu. Yang dalam kondisi pengawasan ketat tersebut, Jiong meminta Dokhi untuk menuliskan titik koordinat lokasi terdekat dengan tempatnya, di mana Dokhi yang sudah mengetahui lokasi penipu berada di Cina pun segera menemui detektif Park agar segera kembali membuka kasusnya dan menyelidiki lokasi tersebut. Namun detektif Park justru menganggap informasi tersebut hanyalah karangan Dokhi yang menginginkan kasusnya ditindaklanjuti. Yang meskipun Dokhi menunjukkan histori panggilannya, detektif Park tetap tidak mau percaya dan justru memintanya untuk menyerahkan dan merelakan uangnya. 어차피 우리는 이 재수사를 못해요. 콜센터 주소가 없잖아요. 무슨 소리가 이렇게 날로 먹으려고 그래요? 짜리 터져서 지금 다들 정신 나갔다고. 나도 피해자예요. 예? 재수사 약속하고 가요. 그래. Tanggal 16 Juli 2016, dengan bermodalkan petunjuk pertama dari Jiong, Dokhi di luar jam kerjanya terus berusaha untuk menangkap si pelaku. Ia menempelkan selebaran dan membagikannya kepada orang-orang di jalanan untuk mengumpulkan para korban pengelabuhan suara agar kasusnya dibuka kembali oleh kepolisian. Yang ketika sedang menempelkan selebarannya, Dokhi menemukan sebuah poster yang menawarkan hadiah dalam jumlah besar apabila berhasil menangkap pelaku kejahatan phishing voice. Untuk itu, Dokhi mulai mendatangi satu persatu korban voice phishing untuk mendapatkan support dan memperjuangkan hak mereka. Namun sayangnya, mereka tidak bersedia untuk bergabung. Tak ingin menyerah begitu saja, Dokhi membuka peta dan mencari tahu lokasi yang sudah ia dapatkan. Kemudian menandai setiap tempat yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh Jiong. 보이스피싱 범죄가 기승을 부리고 있는데 굉장히 조직적이에요. 콜센터 상담원까지 분업화가 돼 있고요. 또 해외에 콜센터를 두고 활동하기 위치 파악을 하게 된다고 해도 해고가 가능한 것 아닙니까? 바로 그겁니다. Esok harinya saat bekerja, Dokhi terlihat gelisah sambil terus memeriksa ponselnya, di mana salah satu rekan kerjanya yang bernama Nyai malah menggodanya dengan menuduh Dokhi berkencan dengan seorang pria. Yang ketika Jiong menghubunginya, Dokhi segera memberitahukan bahwa kasusnya tidak bisa dibuka lagi karena informasi yang Jiong berikan tidak lengkap dan polisi membutuhkan alamat lengkap untuk melakukan investigasi. Mendengar itu, Jiong merasa frustasi karena ia juga tidak dapat berbuat apa-apa. 수사하게 하려고 했지. 없으면 이건 제보도 뭣도 아니래. 무슨 말귀를 그렇게 못 알아쳐먹어요. 어쨌든 수사가 들어가는 게 중요하니까. 박 형사를 못 믿겠으면은 Masalah selalu saja muncul di waktu yang tidak tepat. Di saat Dokhi menerima telepon, polisi datang bersama Dinas Perlindungan Anak untuk mengambil kedua anak Dokhi yang dinilai tidak mendapatkan kehidupan yang layak semenjak ia mengalami musibah kebakaran dan penipuan. Sehingga Nyai segera memberitahu Dokhi tepat sebelum kedua anaknya dibawa pergi. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, Dokhi yang tak ingin kehilangan buah hatinya pun mempertanyakan kinerja polisi yang terkesan memojokkan dirinya, di mana kasus yang menimpa dirinya ditutup begitu saja, ditambah sekarang ia tak diperkenankan untuk mengasuh kedua buah hatinya dengan tangannya sendiri. 아니 무슨 법이 이래? 이게 법이에요? 어머니, 저희 때리는 것만 학대가 아닙니다, 어머니. 선생님. 지금 놀이방군에 돈도 없으시잖아요. 저희도 아이들 보호할 의무가 있습니다. 선생님. 엄마가 금방 데리러 갈게. Sejak kejadian itu, Dokhi bertekad untuk mencari si penipu dan membawa kembali pulang kedua anaknya, sehingga ia menceritakan permasalahannya kepada kedua sahabat terdekatnya yaitu Neneng dan Nyai, yang secara kebetulan si Nyai bisa berbahasa Mandarin dan memiliki seorang adik yang tinggal di Cina.
dekat dengan lokasi yang diberikan Jiong, yang karena polisi saja tak sanggup menangkap pelakunya, Nyai pun enggan terlibat dalam misi yang dianggap nekat tersebut. Namun setelah melihat poster berhadiah, seketika itu Nyai berubah pikiran dan setuju untuk membantunya. 뭘 도와줘? 그래, 나도 이제 더 이상 못 기다리겠어. 야, 경찰도 못 잡는 거 어떻게 잡는다고? 너 중국어 할 줄 알잖아. 제보만 해도 현상금 준대. 뭔 이러기를? 콜이다. 콜! Tiba di Cina, ketiganya disambut oleh adiknya Nyai yang bernama Airin, yang setelah saling mengakrabkan diri satu sama lain, mereka pun bergegas menuju ke lokasi pertama yang diberikan Jiong. Dan untuk memuluskan investigasinya, Dokhi dan Neneng menyamar sebagai seorang sales yang menawarkan kain kepada salah satu kamar, yang karena si pemilik konveksi melihat gelagat mencurigakan sehingga... Sementara Jiong sendiri nampak putus asa karena tak dapat menghubungi Dokhi di luar jam kerjanya. Jangankan menggunakan ponsel, untuk membeli rokok di seberang jalan saja ia harus nitip satpam karena tidak diizinkan untuk keluar dari markas tersebut. Di mana Ujang yang mabuk karena frustasi dengan keadaan terlibat pertengkaran dengan pengawas di sana. Yang karena tak tega dengan kondisinya, Jiong pun melibatkan diri hingga menjadi bulan-bulanan pengawas di sana. Saat menuju ke kamar itulah ia mendengar seorang penjaga merasa keteteran karena kekurangan orang, di mana Jiong mengambil kesempatan itu untuk menjadi pengawas agar bisa terbebas dari penganiayaan dan bisa mendapatkan ponsel. Yang karena sudah memiliki secuil kekuasaan, ia langsung mengumpulkan bukti dengan memotret seluruh kegiatan termasuk transaksi setoran yang ditemukannya, di mana usahanya menjadi sia-sia ketika bukti-bukti yang akan dikirimkan kepada Dokhi tidak mendapatkan sinyal. Sebagai pengawas, kini Jiong bertugas menjemput anggota CS baru bersama beberapa orang pengawas lainnya. Yang setibanya di markas, para anggota baru disita ponsel dan kartu identitasnya. Lalu dengan paksa mereka dikurung pada satu ruangan. Mulanya, Jiong berniat memanfaatkan momen ini untuk mengirimkan bukti dengan menggunakan ponsel anggota barunya. Namun rencana itu gagal karena Jiong bahkan tidak bisa menyentuh ponsel mereka. Tak kehabisan akal, ia pun berusaha masuk ke sebuah ruangan dengan menggunakan selembar kartu yang ketika pintu berhasil dibuka, tepat di saat yang sama muncullah si penjaga ruangan CCTV yang nyaris menemukannya. Di mana di ruangan tersebut, Jiong segera menghidupkan komputer untuk mengirim fax ke kantor polisi, yang karena jaringan lemot dan mengirimkan ratusan data sehingga Jiong harus menunggu lama dan tiba-tiba 여기서 뭐해? beruntung si penjaga sedang sibuk dengan segepok uang yang diberikan si Glasses yang hendak melancarkan bisnisnya dengan si Ujang, di mana si Ujang datang ke ruangan tersebut untuk membeli barang nge-fly dari si Glasses. Jiong yang melihat kesempatan pun meminta Ujang untuk mengulur waktu sampai ia selesai mengirimkan semua datanya. Yang karena tak memiliki cara lain, Ujang pun pasrah menerima bogeman mentah dari si Glasses yang kesal kepadanya. 아씨, 렉 걸렸나? 빨리 닫아! Tanggal 18 Agustus 2016, informasi yang Jiong kirimkan pun membuat heboh pihak kepolisian, di mana detektif kali ini benar-benar dibuat takjub sekaligus merasa bersalah karena sudah mengabaikan informasi yang diberikan Dokhi sebelumnya. Untuk itu, ia pun kembali menghubungi Dokhi dan mengabarkan bahwa kasusnya kembali dibuka dan memintanya agar segera datang ke kantor polisi, di mana detektif Park dibuat terkejut tatkala mengetahui jika Dokhi nekat pergi ke Cina untuk menangkap bos besar penipunya. Namun karena Dokhi masih sakit hati dan belum percaya sepenuhnya, ia pun meminta salinan fax yang dikirimkan Jiong sebagai bentuk permintaan maaf detektif Park. 나한테 당장 보내요. 지금 당장. 자료는 외부 유출 금지예요. 박현이 앞으로 왔다면서 무슨 외부 유출? 옆에 누구 있어요? 나도 똑똑히 들었습니다. 지금 당장 보내요. 당장. 유두리 좀 챙겨요.
Berbekal salinan fax dari Jiong, Dokhi melanjutkan pencarian hingga menemukan tempat yang sama persis dengan di foto. Yang setelah mengamati sekitar, muncullah seorang pria yang diduga adalah Jiong. Sehingga untuk memastikannya, Neneng pun menggunakan kameranya untuk memotret si pria dari kejauhan. Yang karena lokasinya ramai lalu lalang, Airin pun memindahkan mobilnya agar mendapatkan angle yang sempurna. Yang ketika Jiong membalikan badannya, Neneng dengan cepat mengambil beberapa foto, tetapi 메모리 카드 안 넣었네. tak kehabisan akal, Dokhi dan Nyai pun kembali melakukan penyamaran dengan menjadi tukang jahit di pinggir jalan. Sementara Neneng dan Airin mengawasi dari jauh dan kali ini berhasil menyimpan foto yang diambilnya. Melihat Jiong keluar dari markas, Dokhi segera mengacungkan kode lokasi yang diberikan Jiong pada selembar kertas. Yang karena kertasnya terbalik, Jiong pun sempat bingung dengan kelakuan dua ibu-ibu parubaya ini. 뭐야 저거? 에이 쉬운데 산다. 그지? 뭐야? Sementara itu, Detektif Park yang meminta izin pergi ke Cina dicegah oleh atasannya karena belum memiliki alamat jelas untuk dituju. Yang secara kebetulan, Dokhi mengirimkan informasi berisi foto dan alamat markas si pelaku. Sehingga dengan cepat, si atasan berubah pikiran dan mengizinkan Detektif Park pergi ke Cina. 그럼 중국 보내줄 테니까. 팀장님. 야, 이거 진짜 콜센터 주소야? Setelah mengetahui keberadaan Dokhi, Jiong yang hendak menghampirinya sendirian pun terpaksa harus ditemani senior pengawasnya, di mana si senior khawatir jika Jiong yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik karena belum bisa berbahasa Mandarin. Yang hal itu justru malah membuat Dokhi kebingungan karena tidak mengerti dengan apa yang diucapkan si senior. Namun beruntung, Nyai datang di waktu yang tepat dan segera melayani si senior untuk menjahitkan pakaiannya. 5分钟就行。那就等会儿呗。 잘하네. 어? Tak ingin kehilangan kesempatan berdiskusi dengan Dokhi, Jiong yang diminta untuk membeli cemilan oleh senior pun menolak permintaannya, di mana hal itu justru menimbulkan pertengkaran yang membuat si Nyai turun tangan dengan mengajak si senior ke belakang untuk menikmati cemilan yang sudah disediakan, sehingga Jiong memiliki waktu untuk membocorkan informasi dan mengambil ponsel yang sudah dipersiapkan. Dengan berbekal ponsel tersebut, Jiong diminta untuk memberikan informasi kalau bos besar datang mengunjungi markas, sehingga pihak kepolisian dapat langsung diterjunkan untuk melakukan razia besar-besaran dan menangkap pelakunya. 총책이 오면 꼭 우리한테 알려. 중국이랑 공조해서 콜센터 덮친대. Sementara itu, Detektif Park menghubungi Dokhi untuk menginformasikan bahwa dirinya akan tiba esok hari dan langsung melakukan razia bersama kepolisian Cina. Yang di waktu bersamaan, Jiong bersama para pengawas lainnya sedang berkumpul untuk menyambut kedatangan bos besar. Karena tak ingin menyiapkan kesempatan itu, Jiong pun segera izin ke toilet untuk mengirimkan pesan kepada Dokhi. Yang karena mengetahui polisi akan datang esok harinya, Jiong pun panik dan perlu sedikit ditenangkan. 어떡하냐? 저기 차 오는데? 경찰차인가? Sementara Ujang ngefly di kamar mandi, muncullah segerombolan orang yang langsung menghabisi semua pengawas. Bahkan Jiong yang bersembunyi dan belum sempat meminta pertolongan pada Dokhi pun tak luput dari serangan dan membuatnya terluka, serta ponselnya hancur terinjak-injak, di mana Dokhi yang memantau di luar merasa terjadi sesuatu yang tidak beres. Namun ia memilih menunggu kabar dari Jiong jika benar-benar terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 뭐가 잘못된 것 같아.
Ujang sendiri baru tersadar dari ngeplaynya, di mana ia dibuat keheranan saat mendapati markas begitu senyap tanpa suara, yang ketika menuruni tangga tanpa sengaja ia mendengar percakapan bos besar yang rupanya adalah dalang dari penyerangan ini, di mana si bos besar ternyata sudah mengetahui bahwa akan terjadi penggeledahan pada dua markas mereka secara bersamaan, sehingga ia mengamankan semua berkas bukti yang memberatkan dan merekayasa TKP agar seolah telah terjadi transaksi barang haram di tempat tersebut. Yang sesampainya di lantai bawah, Ujang kembali dikagetkan saat melihat para pengawas sudah ngagoler tak berdaya. Melihat Jiong masih bernapas, Ujang pun segera membawanya keluar untuk mencari pertolongan. Setelah Neneng memotret plat nomor mobil si bos besar, Dokhi yang tak ingin kehilangan jejaknya pun segera melaporkan peristiwa yang baru saja terjadi. Dan kebetulan detektif Park baru saja tiba di Cina, sehingga Dokhi memintanya untuk segera bertindak sebelum si bos besar melarikan diri entah kemana. Namun detektif Park yang berdegong tak percaya buruannya kabur justru malah mewanti-wanti Dokhi agar tidak bertindak gegabah dan menyuruhnya untuk diam dan panjatkan doa agar operasi razia besok berjalan lancar. Yang karena tak ingin kehilangan satu-satunya kesempatan, Dokhi pun meminta Airin untuk tancap gas mengejar mereka. Tetapi... 비싼 차 쫓아가자. Ya, muncullah si Ujang ngegandong Jiong yang hampir saja tertabrak mobil mereka. Beruntung Airin sigap mengerem sehingga keduanya selamat dari maut. Di mana Dokhi yang melihat Jiong terluka segera meminta dipanggilkan ambulans dan membantu menghentikan pendarahannya. Yang di situ Jiong masih sempat meminta maaf dan memberikan ponselnya yang berisi rekaman si bos besar. Di mana dari rekaman tersebut akhirnya diketahui bahwa si bos besar hendak melarikan diri menggunakan pesawat. Sehingga dengan cepat Airin memacu mobilnya ke bandara saat itu juga. 제가 다 잘못했어. 좀 자연스럽게 해봐라. 약 때문에 싸운 것처럼. 이쪽에 뿌릴까요? 칭다오 공항이지. 칭다오 공항! Beralih ke detektif Park yang baru saja tiba di TKP, di mana Nyai yang sudah menunggunya diabaikan begitu saja karena ia terburu-buru ingin menangani kasus. Namun karena polisi lokal hanya bisa berbahasa Mandarin, ia pun tidak diizinkan masuk ke TKP. Tapi untungnya Nyai datang di saat yang tepat, di mana ia segera menerjemahkan ucapan detektif Park, sehingga ia merasa sangat terbantu dan menjadikan Nyai sebagai penerjemah. 왜 남의 손을 잡고 이래요? Karena rekayasa TKP, akhirnya tim narkoba mengambil alih kasus tersebut, di mana detektif Park yang melaporkan ke atasan pun dinilai tidak becus dan diminta segera pulang ke Korea. Melihat polisi akan segera pergi, lantas ia menghentikan mobilnya dan meminta bantuan Nyai untuk memberitahukan bahwa menurut informasi dari informannya, si bos besar sedang menuju ke bandara dan meminta 2 orang petugas untuk membantunya. Awalnya polisi enggan untuk membantu, namun setelah diancam oleh Nyai yang akan memposting ketidakcakapan polisi dalam menangani kasus ini pun akhirnya berubah pikiran dan bersedia membantu. 한국도 아니고 내가 잡을 수도 없으니까. 俊伟就不是韩国，所以我就有大肆宣传，导致威能不负犯罪头目，到时候看谁下不来台。 Beralih ke Dokhi yang sudah tiba di bandara, di mana ia melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan si bos besar dan langsung mengikutinya. Namun dugaannya salah karena pria tersebut hanyalah seorang ayah biasa yang dijemput oleh anaknya. Yang di situ Dokhi teringat dengan kebiasaan si bos besar yang suka menggerakkan tangannya saat melihat jam di tangannya. Yang kebetulan ia melihat pria dengan ciri-ciri yang sama dan langsung mengikutinya. 정체? 확실해? 언어주대행 지동 라. 그걸 어떻게 해? 까지는 어떻게든 저 새끼 붙잡고 있어야 돼. 이쪽 본다. 우리 보는 거야.
Si bos besar rupanya mengetahui jika dirinya sedang diikuti, sehingga ia menghampiri Dokhi yang terlihat gugup sehingga kedua tangannya bergetar karena ketakutan. Yang di situ Dokhi memberanikan diri mengaku bahwa dirinya adalah korban dari voice phishing, di mana si bos besar yang tidak peduli dengannya pun justru menyalahkannya karena mau ditipu. Yang karena tak ingin membuang waktu, si bos besar pun memberikan sejumlah uang dengan harapan Dokhi menjadi bungkam dan tak lagi membuntutinya. Namun Dokhi yang tak gentar dengan ancaman tersebut justru semakin membulatkan tekad demi bisa berkumpul bersama buah hatinya sehingga 좀 무서워. 응? 말도 제대로 못하고. 미쳤어 정말! 야 거기! 가져가 이 새끼야. 사기당한 내가 등신이냐고. 네가 잘못한 거야. 조장은 뭔데? 자수해. alhasil Dokhi pun diseret ke kamar mandi dan dipukuli hingga tak berdaya. Yang di situ Dokhi mendapatkan kesempatan untuk mengambil paspor dan tiket penerbangan si bos besar tanpa sepengetahuannya. Yang setelah puas menghajarnya, si bos besar pun pergi tanpa mengetahui paspornya telah hilang. 와, 개 같은 년. Beruntung Dokhi ditemukan oleh seseorang yang mau pipis dan segera menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Bos besar yang kembali dan meminta paspornya pun dibuat kesal karena Dokhi justru menyobek paspornya lalu kemudian menelannya. Di mana hal itu justru membuat si bos besar hilang kesabaran dan kembali menyerang Dokhi saat itu juga. Untungnya polisi datang di waktu yang tepat sehingga pada tanggal 21 Agustus 2016 bos besar ditangkap berkat jerih payah dari Dokhi. Pada akhirnya, polisi pun mulai mengumpulkan bukti dan keterangan dari para saksi korban penipuan, di mana si bos besar yang tak ingin terjerat hukum pun memberikan kompensasi melalui pengacaranya agar Dokhi mau berdamai dan mencabut perkaranya. Namun karena Dokhi sudah membulatkan tekadnya, ia pun menolak kesepakatan tersebut lalu pergi begitu saja. Sementara hadiah yang dijanjikan oleh polisi sampai saat ini tidak pernah dibayarkan meski si bos besar kini sudah mendekam di penjara. 이게 3억이에요, 3억. 예? 로또 공 터지는 소리 하지 마시고. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.